بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warrahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Shadaqallahul Azim. Para bapak dan ibu segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai anugerah dan aneka macam kenikmatan yang sudah kita rasakan bersama dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nikmat iman dan Islam kita. Semoga kenikmatan yang besar ini tidak terhenti pada kehidupan kita di dunia. Semoga berlanjut pada kehidupan akhirat ketika kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian dirahmati Allah, di dalam kajian tafsir kita kali ini saya akan menyampaikan satu tema tentang menegakkan satu keadilan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa 58. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira." Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat. Saudaraku sekalian rahmati Allah, di dalam menggapai kemuliaan dalam hidup kita yang pendek dan juga kelak akan beroleh manfaat yang besar pada kehidupan kita di akhirat, menggapai mulia berbagai macam cara dan jalan yang harus kita tempuh, di antaranya takwa pada Allah, melakukan amal kesolehan, termasuk melaksanakan kewajiban di dalam agama kita, sholat, puasa atau zakat, juga salah satu yang terpenting juga dalam kehidupan kita, menggapai kemuliaan itu dengan cara berbuat adil sebagaimana perintah Allah di dalam surah An-Nisa ayat 58. Karena saudara sekalian, adil itu biasanya kita tujukan pembahasannya kepada pemerintah atau penguasa. Padahal tidak demikian. Kalau kita menginginkan sebuah negara atau pemerintahan yang adil, maka kita juga turut serta bisa menegakkan keadilan. Karena ini penting memiliki kemuliaan dalam kehidupan kita di dunia, besar manfaatnya ketika orang itu bisa berlaku adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr, Rasulullah mengatakan, innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadani yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah kelak itu berada di mimbar-mimbar yang dicipta oleh Allah dari cahaya, dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim, mereka orang-orang yang adil di dalam menetapkan hukum di antara mereka, dan juga adil wa ahlihim pada keluarga-keluarga mereka, wa mawalu juga adil di dalam segala yang mereka urus. Saudaraku sekalian rahmati Allah, Rasulullah sampai menyebutkan orang-orang yang adil, siapapun di antara umat Islam, kelak ini posisinya sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, dan digambarkan oleh Nabi memiliki kedudukan yang tinggi sampai disebut, yaitu ada mana biro di atas mimbar-mimbar, karena mimbar itu biasanya tinggi, yang dicipta dari cahaya. Ini bahasa Rasulullah menggambarkan kemuliaan orang-orang yang berbuat keadilan, karena dengan sebutkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, karena untuk menunjukkan kemuliaan biasanya itu dengan kalimat yang sempurna, kalimat yang sangat indah. Kita juga menggambarkan kalau orang itu mulia di dunia itu sampai disebut mereka itu bermandikan cahaya. Itu gambaran juga dalam kebiasaan kita ya. Rasul juga menyebutkan orang-orang yang mulia ini posisinya sangat tinggi pada kehidupan akhirat, ditaruh di mimbar-mimbar yang dicipta dari cahaya. Karena banyak keutamaan untuk orang-orang yang bisa berbuat keadilan itu. Nabi menyebutkan termasuk perkara yang bisa menyelamatkan seorang nanti pada kehidupan akhirat. Rasul berkata, wa ammal munjiyat, dan di antara hal-hal yang bisa menyelamatkan seorang hamba kelak pada hari akhirat, fal adlu fil ghadabi
waridho, yaitu orang yang adil pada saat dia itu sedang marah dan juga pada saat sedang ridho atau rela. Jadi kalau orang adil itu dia rela ataupun sedang marah, tetap dia adil. Bahkan masukan-masukan atau kritik dari siapapun tidak menyebabkan seorang itu diancam penjara, ya. Kalau orang itu mengkritik itu untuk kebaikan, nahi mungkar itu untuk kebaikan. Nah, kalau kemudian dihadapi dengan ancaman penjara, itu tanda bahwa seorang itu tidak adil. Dan Rasulullah berkata, "Ma min amiru asratin illa yu'ta bihi maghlulan yaumal qiyamah hatta yafukkahu al-adlu aw yubiqahu al-jawru." Di dalam hadis riwayat muttafaq alaih, kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang yang memimpin 10 orang. Karena dalam kehidupan kita bernegara memang harus ada pemimpin. Jangankan kehidupan masyarakat atau negara. Kalau seorang, kata Nabi, melaksanakan perjalanan atau safar, walaupun itu 2 orang, maka angkatlah salah satunya menjadi pemimpin. Itu dalam safar, apalagi dalam skup atau skala yang lebih besar, yaitu masyarakat atau bernegara, harus ada dan diangkat itu seorang pemimpin. Dan Nabi berkata ini, tidak ada seorang pun yang memimpin 10 orang, melainkan pada hari kiamat dia akan didatangkan dengan keadaan tangan terbelenggu sampai dibebaskan oleh keadilannya atau dibinasakan oleh pedzalimannya. Jadi di antara keutamaan orang berlaku adil ini, orang-orang ini akan selamat kelak pada kehidupan akhirat. Lalu juga orang yang berlaku adil ini bisa terjaga dirinya dari panasnya hari kiamat. Karena kata Nabi SAW, ketika hari kiamat itu matahari didekatkan dan sampai orang itu berpeluh, peluhnya bisa menutupi mata kakinya, menutup betisnya, sampai menutupi sampai di lehernya. Ini nanti orang-orang berlaku adil itu terjaga dari panasnya pada hari kiamat, seperti dituturkan oleh Rasulullah SAW. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, di mana 7 kelompok ini nanti pada hari kiamat tidak ada perlindungan dan pengayoman kecuali perlindungan dan pengayoman dari Allah. Salah satunya, kata Nabi, al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Dan orang-orang berlaku adil ini termasuk di antara sifat-sifat penghuni surga, kata Nabi. Nabi berkata, ahlul jannah salasatun, penghuni surga itu adalah di antara 3 kelompok ini. Pertama adalah du sultanin muqsid mutasaddiqun muwaffaqun, kata Nabi. Salah satu dari 3 kelompok ini sebagai sifat-sifat penghuni surga adalah orang berlaku adil. Dia itu du sultanin muqsid, yaitu penguasa, pemimpin yang adil, di mana dia memiliki kebiasaan mutasaddiqun muwaffaqun, yaitu dia selalu bersedekah dan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil biasanya bersedekah, ya. Bersedekah dari kantongnya pribadi, ya, bukan ngakali. Kalau pemimpin itu memberikan bantuan sedekah bukan dari uangnya pribadi, ya, ini bukan termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai pemimpin yang adil.
Pak Bu sampean dapat BLT ya, itu uangnya siapa itu? Itu uangnya pajaknya rakyat, dikembalikan, bukan uang pribadi seorang pemimpin itu, ya. Itu uangnya rakyat itu. Orang kan nggak berpikir jauh sana. Ini bukan uang pribadi, ya, uang dari rakyat itu yang dikembalikan lagi, ya. Hanya sampai apa namanya BLT ya, bantuan langsung apa ya? Tewas katanya. Bantuan langsung tewas, Masya Allah ya. Ya memang ada yang tewas ya memang. Saudara sekalian, ini pertama, orang-orang yang adil ini kategorinya ini memang pemimpin, ya, seorang pemimpin negara. Sebutkan pertama aja nih. Bayangan kita, orang yang menegakkan keadilan itu memang adalah pemimpin negara itu. Padahal sesungguhnya pemimpin negara itu terpilih dari orang-orang yang memilih kalau dia itu adil, pemimpinnya nanti akan adil. Karena itu cerminan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 129. Allah mengatakan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Demikian kami jadikan pertemanan antara orang yang zalim dengan sebagian yang lain. Jadi orang yang zalim itu akan memilih pemimpin yang sama dengan dirinya. Jadi cerminannya. Jadi sehingga kita kalau menginginkan kebaikan, pemimpin yang adil, menjadi negara yang adil dan makmur, yaitu dimulai dari diri kita sebagai rakyat. Harus bisa adil. Karena sesungguhnya kebaikan negara, kebaikan masyarakat, ya bersumber dari keluarga-keluarga yang baik. Keluarga-keluarga yang baik, ya terdiri dari individu-individu yang baik. Biasanya, kalau seorang itu fasik, akan memilih, yaitu pemimpin yang fasik juga. Ya. Kalau seorang itu zalim, pasti memilih orang yang zalim pula. Biasanya begitu, ya. Nah, kalau ini mayoritasnya itu orang-orang yang zalim, nah, terpilihlah orang zalim itu biasanya. Yaitu sebagai peringatan diri kita. Jadi pertama ini keadilan seorang pemimpin. Di seorang pemimpin wajib menegakkan keadilan terhadap seluruh rakyatnya. Biasanya ya saudara sekalian, orang itu memandang itu wajib itu kalau seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu wajib. Kalau di dalam hal ini sepertinya jarang terdengar. Menegakkan keadilan itu wajib. Konsekuensinya kalau dia tidak menegakkan keadilan itu haram gitu loh. Haram, berdosa, besar mudorotnya. Sehingga tidak pernah takut itu. Kalau orang itu kebalikannya tidak berbuat adil atau zalim, itu tidak pernah takut. Sehingga dampak negatifnya sangat besar. Karena jarang disebut bahwa menegakkan keadilan itu wajib. Walaupun dalam Quran atau Sunnah itu nggak ada kata-kata ya wajib menegakkan keadilan, nggak ada kata-kata seperti itu ya. Nah ini berarti seorang pemimpin ini menegakkan keadilan, dia wajib seluruh rakyat yang dipimpin, baik itu yang memiliki hubungan darah atau antar kerabat ataupun orang lain, baik dia itu orang-orang yang kaya ataupun orang miskin, wajib mereka
memperlakukan mereka itu secara adil, karena sebagai pemimpin ini kelak dimintai pertanggungjawab di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat, seorang itu bisa terlepas dari belenggu kesusahan itu karena keadilannya, dan dia akan tetap terbelenggu di neraka sebab kezalimannya, ya. Nah, mungkin hari ini kalau sampai orang zalim itu masih tetap berkuasa, itu bisa jadi dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah itu kan tidak identik dengan keridhaan Allah, nggak sama, ya. Allah menghendaki, bisa jadi dia itu istidraj, diberikan keluasan oleh Allah, berkuasa, dan oleh Allah memang ditambahkan waktunya supaya bisa tetap berbuat zalim, karena maksud Allah Subhanahu wa taala hendak mencelakakan seorang itu sebab kezalimannya. Allah menghendaki begitu. Jadi dikehendaki itu tidak adil terhadap rakyat, bahkan diulur-ulur, ditambahkan waktunya, bisa berkuasa terus menerus, ya. Karena maksud Allah kalau tidak dicintai oleh Allah, itu maksudnya innama numli lahum liyazdadu isma. Kata Allah, sesungguhnya kami menambahkan kepada mereka karena oleh Allah dibiarkan dia berbuat zalim itu, ya. Oleh Allah dibiarkan supaya liyazdadu isma, supaya bertambah-tambah kezalimannya. Jadi dikehendaki oleh Allah berbuat zalim, ditambahkan waktunya, bisa berkuasa terus, ya, karena ingin Allah itu mempertinggi tempat jatuhnya, dan Allah itu ingin memperdalam tingkatan nerakanya. Jadi saudara sekalian, itu yang disebut istidraj. Makanya Rasulullah berkata, idza ra'aitallahu rajulan, apabila engkau melihat seorang atau seorang hamba, dia itu yukti abdud dunya, diberikan dia itu kenikmatan dunia, entah itu rezeki yang banyak atau diberikan kekuasaan, diberikan kehidupan yang mewah. Saudara sekalian, kata Rasulullah, sementara dia, ya, muqimun, terus menerus ala ma'asihi, dalam kemaksiatannya, dalam kezalimannya, fa'lam, ketahuilah, kata Rasulullah, annahu istidraj, itulah istidraj, karena Allah tidak cinta dibiarkan semakin banyak perbuatan dosa dan kezalimannya, ya. Itu harus kita pahami. Dan sudah sekian rahmati Allah, kalau orang itu mau berbuat adil, dia harus tahu apa itu adil. Biasanya seorang itu mengartikan adil seperti kamus Purwodarminto, ya, kamus besar Purwodarminto. Adil itu satu rasa, seimbang, sama. Itu enggak tepat itu, ya. Karena adil itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Artinya tidak sama, seimbang gitu, ya. Manusia sebelum mengenal Islam tidak akan mengerti tentang adil itu. Tidak akan mengerti, karena ini Al-Quran, ya. Coba artikan adil itu apa dalam bahasa Jawa. Kita niki kudu adil. Bahasa Indonesia, kita harus menegakkan adilan. Apa padanan katanya adil? Tidak ada. Ya, sebelum mengenal Islam nggak akan kenal adil. Adil ini harus berarti dikembalikan kepada bahasa aslinya. Adil itu wad'u syai'in fi mahallin, menempatkan sesuatu kepada proporsinya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil.
kalau seorang itu menjadi penguasa sebuah negara atau negeri, adilnya dia itu ngurusi rakyatnya dia, bukan amalannya sebagai penguasa atau presiden tuh amalannya moto yasin ping telu nek malam Jumat, bukan itu ya. Jadi dia mengurusi rakyatnya dengan penuh keadilan. Dan kalau diartikan adil itu satu rasa, sama, seimbang itu. Jadi kalau seorang itu memiliki anak mulai dari TK sampai perguruan tinggi, katakanlah 5 orang anak, itu untuk sang sekolahnya itu tiap orang itu 200.000. Nah itu nggak tepat. Sampai anak sekolah TK diberikan sangu 200.000, nggak cocok itu. Nah, ibaratnya kita di Indonesia, pemimpin yang adil, ini umat Islam yang mayoritas itu ibarat anak yang paling gede. Kebutuhannya itu lebih besar dan harus lebih diperhatikan. Begitu maksudnya, ya. Jadi kebutuhan umat Islam sangat besar. Tapi kok sekarang rasanya umat Islam itu kok seperti dalam ancaman, mayoritas tapi rasanya menjadi minoritas, ya. Itu terzolimi sampai ulama-ulamanya itu banyak mati, kemudian banyak dipenjara itu, ya. Nah, ini tanda sebuah ketidakadilan. Sudah sekalian, wajib berlaku adil ini termasuk di dalam putusan hukum. Jadi setiap orang yang memutuskan hukum di antara manusia juga wajib berlaku adil. Ya, itu maksudnya adil dalam putusan hukumnya. Dan kita juga punya perangkat ahli hukum, ada pengadilan, cuma banyak pengadilan belum tentu ada keadilan, ya. Ya seperti banyak fakultas ekonomi tapi nggak banyak barokah, ya. Kita banyak pengadilan tapi keadilan belum tentu. Yang banyak tuh nggak ada kebijaksanaan, yang ada kebijaksinian kata. Ya urusannya duit atau kantong, kebijaksinian maksudnya mengarah ke kantong biasanya, ya. Ya Allah mengatakan ini di dalam Quran kepada nabi-nabi dulu itu untuk menegakkan keadilan juga, ya. Allah mengatakan ini, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah, pemimpin, fil ardi, di muka bumi, fahkum, maka tetapkan di antara manusia itu hukum bil haqqi, dengan benar atau dengan adil. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu yang menyebabkan kamu itu tersesat dari jalan Allah. Surat Shad ayat 26. Sudah sekalian, Daud diperintahkan oleh Allah menjadi khalifah. Khalifah ini namanya pemimpinnya, ya. Sistem aturannya namanya khilafah yang sekarang itu ditakuti. Padahal ini sistem yang bisa menciptakan manusia itu bisa berlaku adil, sistem khilafah. Karena tidak mau adil, ya, nggak mau. Karena orang itu bila berpegang teguh dengan aturan yang benar, termasuk hukum-hukum Islam, nah dia takut tidak leluasa untuk berbuat fasik atau berbuat kemaksiatan, sehingga dia cenderung menginginkan ketidakadilan aja supaya leluasa berbuat maksiat atau berbuat fasik. Ya, ini diantara manusia nih, ya, sulit condong berbuat keadilan. Nah, di sini banyak pengadilan, namanya mahkamah MK. Kemudian kalau nggak benar diputuskan oleh MK. Ya, sekarang ini Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga, ya. MK menjadi Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga.
Memang kenyataannya ini, kalau penguasa yang zalim itu maunya apa saja ingin dituruti dari hawa nafsu, yang kata Allah, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan mengikuti hawa nafsu menyebabkan kamu itu tersesat dari jalan Allah. Hanya sekarang dipakai ini namanya Mahkamah Konstitusi jadi mahkamah keluarga, yang katanya isu yang berkembang itu, kalau seorang itu menginginkan jadi presiden, dia proklamirkan diri membuat spanduk-spanduk presiden tahun 2024 ya, walaupun nggak ada yang melamar, tapi untuk mengumumkannya. Nah, tapi kurang cepat itu katanya. Yang cepat mana? Ya masuk MK itu, ya Mahkamah Konstitusi itu bisa diatur, ya. Lalu kurang cepat lagi lewat paman. Gitu. Nah itu namanya itu hawa nafsu itu lewat paman. Saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadilan itu betul-betul tampak nyata itu bila tidak dipraktekkan itu menimbulkan banyak kemudorotan karena tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya sudah baik kalau capres atau cawapres itu umurnya harus 40 tahun. Nah, ini hukum itu bisa dipermak. Ya itu tanda keadilan, tanda ketidakadilannya itu bisa dibuat, diatur lagi, padahal belum dicabut. Kok yang nggak bisa itu loh, yang melanggar berkali-kali loh, nggak bisa jatuh itu loh. Ada apa ya di Indonesia ini ya? Ini kalau dulu orang tidak bisa adil itu, presiden pertama itu ya tidak adil, melanggar sila pertama Pancasila, ya. Yaitu apa? Ketuhanan Yang Maha Esa, ya. Diberlakukan kemudian Nasakom untuk menghapus agama rencananya itu, ya. Itu jatuh, ya. Dari ketidakadilan itu dia jatuh. Presiden yang kedua juga jatuh karena ketidakadilannya, dia melanggar yaitu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di masanya itu banyak pelanggaran HAM, ya. Presiden ketiga juga itu tampak ketidakadilannya karena melanggar sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, ya. Dari tangannya ini presiden yang ketiga ini melanggar sila yang ketiga, lepas tim-tim. Nah itu jadi jatuh semua. Ini sebetulnya ini jatuh semua nih, presiden Indonesia ini belum ada yang baik, ya. Kalau ditinjau dari kacamata agama Allah Islam ini. Nah, saudara sekalian, ini yang kedua adalah keadilan kepada atau para hakim. Jadi Allah menyebutkan ini dalam ayat tadi An-Nisa 58 ya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu memutuskan hukum di antara manusia, supaya memutuskannya dengan keadilan. Saudara sekalian, kemudian yang ketiga, adil itu juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adil pada keluarga. Jadi kalau tadi saya sebutkan, kalau kita menginginkan seorang pemimpin yang terpilih dia itu adil, maka mulai dari diri kita masing-masing kita bisa berbuat keadilan. Rasulullah kan berkata, ya, yang tadi hadis saya sebutkan riwayat Muslim itu, innal muqsidina indallah, orang-orang adil di sisi Allah kala itu, ala manabira, di atas mimbar-mimbar min nur yang terbuat dari cahaya. Di antara mereka itu adalah pemimpin yang adil, kemudian ada juga para hakim yang adil. Lalu kata Nabi, alladzina ya'diluna fi hukmihim, adil dalam hukum mereka, wa ahlihim, adil juga pada keluarga-keluarga muslim. Itu harus adil, kalau enggak nanti kita memiliki pemimpin yang tidak adil.
Jadi alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim, yaitu orang-orang yang adil pada keluarga mereka. Jadi hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan seorang suami wajib juga berlaku adil di dalam kehidupan rumah tangganya, yaitu di antara istrinya. Kalau di antara istrinya itu berarti juga memiliki istri lebih dari satu, ya. Jadi kalau dia itu adil, kalau dia memiliki istri lebih dari satu, berarti adil di antara istri-istrinya ketika dia itu berpoligami. Maka jangan sekali-kali mendolimi istri atau mendolimi hak-haknya. Ini yang didahulukan juga. Kalau sudah tercipta keluarga-keluarga yang adil di seluruh Indonesia, nanti akan muncul juga yang terpilih adalah orang-orang yang adil, ya. Memang kita sistemnya demokrasi, ya, sistemnya demokrasi itu memang sebutkan folk vivoli folk day, folk vivoli folk day, ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tentang dulu rakyatnya kayak apa, keluarga-keluarganya kayak apa. Kalau rakyatnya atau keluarga-keluarga Islam ini baik sekali, maka muncul dari pikiran, dari lesannya, dari pendapatnya, itu akan memilih orang soleh. Tapi kalau rakyatnya ini termasuk keluarga-keluarganya itu buruk, maka yang terpilih itu yang buruk pula. Dan itu berarti bukan lagi suara rakyat, ya, suara Tuhan, tapi suara rakyat, suara setan. Ya, itu karena yang memilih itu orang-orang tidak baik, tentu yang dipilih itu juga orang yang tidak baik. Jadi saudara sekalian, ini berlaku adil di antara keluarganya. Jika seorang misalnya di dalam aturan fikih Islam memiliki 2 orang istri atau lebih, dia harus berlaku adil di antara mereka dalam hal-hal yang kasat mata, seperti sandang pangan, pakaian, tempat tinggal, dan nafkah. Dan seorang pemimpin keluarga itu harus adil, tidak boleh dia atau jangan membanding-bandingkan di antara mereka dengan yang lain. Dengan istrinya, sesama istrinya itu nggak boleh dibanding-bandingkan, ya. Ini istrinya itu misalnya lebih dari 1 atau 3, nggak boleh dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Apalagi dia itu membanding-bandingkan dengan istri orang. Jadi membandingkan dengan istrinya sendiri aja, sama-sama istrinya sendiri, nggak boleh, apalagi membandingkan dengan istri orang lain. Ini muncullah bojone wong gak ngono. Nah, nanti juga dibalas nih, sama juga, ya. Sampai kemudian berkelahilah. Aku sampean gak gelem, aku rapi sampean, hanya karena aku meteng dhisik. Ya, sampai ada orang berkelahi seperti itu. Gak gelem aku mbek sampean, ya. Saking aku mbok teng dhisik, Masya Allah, ya. Muncul kalimat-kalimat yang tidak adil, tidak baik. Sebab sekalian, keselamatan itu pada mereka itu terletak pada keadilan, dan kebinasaan akan terjadi ketika seorang itu lebih cenderung pada salah satu dari antara mereka. Rasul berkata, "Man kanat lahu imra'atan," barang siapa yang memiliki 2 istri, famala, dia condong ila ihdahuma, kepada salah satu dari istrinya itu, kelak kata jaa yaumal qiyamah, hadir nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan itu, wasyiquhu ma'ilun, pundaknya miring sebelah. Ini hadis Nabi. Makanya ini dipakai sama ibu-ibu yang baru ngaji itu. Mulai yang bapak sampean, Mas, yo kayak Rabu mana sengkel sampean. Karena kalau seorang suami itu juga baru ngaji, biasanya tuh ternyata, Bu, Nabi mana itu sunnah. Ruli sunnah tuh pakai celak, pakai jubah. Sholat sunnah nggak tahu, ya.
Tapi poligami sunnah loh, sunnah. Nah, ibu iso balas sampean rapi mana yo, sengkleh pundak ya itu. Begitu kan dibalas ya. Saudara sekalian, padahal ini namanya adil itu di bidang yang kasat mata seperti saya sebutkan tentang nafkah, sandang, pangan dan papan itu aja. Masalah kecintaan condong itu dalam hati nggak bisa ya. Rasulullah juga nggak bisa adil di bidang hati, kecintaan pada salah seorang istri. Namun nggak boleh dibanding-bandingkan. Namun istri Nabi SAW itu banyak yang rela kalau Rasulullah itu lebih banyak waktunya di rumah Aisyah. Sudah sekian rahmati Allah. Jadi kata Allah dalam Quran surah An-Nisa 129, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Kamu nggak bisa berlaku adil di antara para wanita walaupun kamu menginginkan. Ini maksudnya segi kecintaan hati itu nggak bisa ya. Tapi adil diukur dari tadi itu sandang, pangan, papan dan nafkah serta giliran itu diatur. Makanya orang yang memiliki istri lebih satu itu sesungguhnya lebih hebat. Orang punya istri dua, kan dia bisa mengatur ya keluarga lebih dari satu. Jadi dia lebih hebat. Orang punya istri dua lebih hebat dari punya orang istri satu. Punya istri tiga lebih hebat dari orang punya istri dua. Orang punya istri empat ya lebih hebat daripada yang lainnya itu. Makanya karena bisa mengatur yang lebih banyak. Kayak disebut istri ya, orang itu punya istri empat disebut Superman ya. Punya istri tiga gentleman. Punya istri dua real man. Punya istri satu cemen. Cemen itu wedian kan ya. Nah, nggak punya istri no comment ya. Jadi itu perlu ya. Jadi adil dulu di antara keluarga-keluarga itu, baru nanti orang akan memiliki pemimpin yang adil. Mungkin insya Allah nanti ya 2024 ini nanti Februari insya Allah. Terus sekalian ada pemimpin rumah tangga yang adil, juga harus ada keadilan seorang istri dalam kehidupan rumah tangganya. Ini juga wajib. Jangan kita mengatakan pemerintahan nggak adil. Loh, diri kita didahulukan. Nabi berkata, ibda binafsik. Ya, mulailah dari dirimu. Nanti kau akan memilih punya pemimpin yang adil pula ya. Ini keadilan istri dalam kehidupan rumah tangga suami. Jadi seorang istri wajib dan dia harus menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab mengurus rumah sesuai dengan kondisi suami. Sehingga dia tidak boleh memberatkan suami di luar kesanggupannya. Tidak boleh menuntut permintaan suami yang dia itu tidak mampu. Apalagi dia tidak boleh juga mengkhianati pada kehormatan suaminya. Sudah sekali rahmati Allah, kalau seorang itu kemudian dibebankan di luar kesanggupannya, makanya muncullah dia menjadi penyebab seorang suami itu bisa bersuara tinggi ya, karena tidak memiliki kemampuan. Dia dibebani dengan kemampuan yang di luar batas kemampuannya sendiri. Saudara sekalian, sama-sama nanti akan bersuara keras ya dalam kehidupan rumah tangganya. Di zaman sahabat Rasulullah Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada itu seorang mengadu kepada Khalifah Umar ya bin Khattab waktu dia Amir Mukminin menjadi pengganti Abu Bakar Siddiq. Dia sowan kepada Khalifah Umar dan dia kemudian nggak jadi bicara. Lalu Umar berkata, Anda memiliki kebutuhan apa? Kok nggak jadi bicara itu?
Kata orang tersebut, ya Umar, sesungguhnya aku ini akan menyampaikan keluh kesahku tentang istriku. Kata dia tuh, karena dia nggak jadi ngomong, tuh apa sebabnya? Ketika mau bicara mengajukan keluh kesah tentang istrinya, dia mendengar istri Umar ini suaranya tinggi. Ya, Umar itu keras, suara istri lebih tinggi lagi, keras. Jadi akhirnya nggak jadi. Demi setelah saya mendengar suara istrimu itu juga tinggi, kok kamu itu memiliki musibah yang sama dengan saya nggak jadi menyampaikan. Ya, lalu Umar mengatakan, suara istriku yang tinggi itu yang sudah aku maafkan. Sebab apa? Di antaranya Umar berkata, innaha satarat baini wa bainan nar wa yaskunu biha qalbi minal haram. Mencegah aku antara aku dengan neraka, itu istriku, ya. Sebab apa ini? Ya, sebab dia itu memiliki istri yang bisa membendung syahwatnya. Wa yaskunu biha qalbi minal haram. Dan aku menjadi tenang hidupku sehingga terhindar dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya, ya. Itu sebab makanya Umar itu kemudian memaafkan, karena peran istri ini bisa melindungi seorang suami dari siksa api neraka, ya. Itu diantara keadilan seorang istri dalam rumah tangga. Makanya Nabi itu berkata, ya, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang suami, dia itu qama minal lail, dia bangun ibadah salat malam, lalu wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya juga ibadah salat. Juga demikian rahimallahu imra'atan, Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada seorang istri yang dia qamat minal lail, dia mendirikan ibadah salat malam, wa yuqadhu ahlah, dan membangunkan suaminya. Jadi saling mendukung, ya, untuk kehidupannya baik dunia ataupun kehidupan akhirat. Kelak ini saling tolong menolong dengan keadilannya ini dalam kehidupan rumah tangga. Tolong menolong ini adalah rumah tangga yang baik, yang adil. Karena kalau suami atau istri tidak mendukung agamanya, itu tidak layak dijadikan sebagai partner atau pendamping kehidupan di dunia, apalagi di akhirat, ya. Jadi harus tolong menolong. Makanya Abdullah bin Abu Bakar, dia dinasihati oleh Abu Bakar, anaknya itu, karena istri anaknya ini selalu menjadi penghalang datangnya dia untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kata Abu Bakar Siddiq, ceraikan aja istrimu. Sampai begitu loh, ya. Itu generasi yang terbaik. Makanya kalau kita menginginkan kemaslahatan, ya, meniru kebaikan dan keadilan generasi pertama. Kata Imam Malik, la yusliha qaumun akhir zaman, tidak akan beruntung dan berjaya umat akhir zaman ini illa ma'aslaha awwaluha, kecuali mengikuti jalan yang ditempuh, yang sudah dicapai oleh generasi pertama yang dalam masa kejayaan mereka. Itu harus ditempuh. Jadi nanti kebaikan dan keadilan yang kita tiru itu menciptakan nanti keadilan secara global. Jadi keadilan setiap pemimpin dalam wilayah kepemimpinannya masing-masing. Nah, ini termasuk semua akan berlaku adil, ya, termasuk di dalam perniagaan. Makanya dulu ini sudah masuk Isya, ya. Dulu di zamannya Abu Bakar Siddiq itu khalifah pertama, dan Sayyidina Umar itu belum menjadi khalifah, tapi oleh Umar diangkat sebagai hakim, ya, di Madinah.
oleh Khalifah Umar. Jadi hakimnya itu Umar bin Khattab. 1 tahun dia menetap di Madinah menjadi seorang hakim itu, nggak ada seorang pun yang datang kepada Umar sebagai hakim untuk menyampaikan gugatan-gugatan orang lain. Akhirnya Umar bin Khattab mengajukan pengunduran diri kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, dia minta mundur. Namun Abu Bakar mengatakan sebetulnya dicegah. Mengapa Anda itu kok mau mundur? Apa sulit menjadi hakim? Kata Umar, tidak wahai Amirul Mukminin, ya Khalifah Abu Bakar Siddiq. Karena kami ini tidak dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan orang-orang beriman. Ya, ini orang yang betul-betul beriman ini. Jadi nggak dibutuhkan hakimnya, nggak ada gugatan-gugatan. Mengapa? Karena masing-masing mereka itu tahu haknya masing-masing, sehingga tidak ada yang menuntut kepada hakim. Itulah gambarannya. Kalau sekarang, kegaduhan, kericuan, ya kan, gugat menggugat. Ya ini belum tercipta keadilan. Ini diantara orang-orang beriman. Dulu sudah pada mengerti kewajiban-kewajiban, tidak ada yang melanggarnya. Masing-masing itu menyukai saudara muslim yang lain, sehingga tolong menolong. Bila ada yang sakit, ditolongnya. Yang jatuh miskin itu dientasnya. Yang tertimpa musibah langsung ditolong. Ini saling bantu-bantu pada saat umat Islam itu ada kebaikan dan keadilan di antara mereka. Sehingga walaupun ada hakim, ada pengadilan, tidak dibutuhkan, ya, karena baik semua. Semoga nanti kita beroleh pemimpin yang adil dan kita mulai dari keadilan diri kita masing-masing serta keluarga kita semua, ya. Nanti semoga kita dapat pemimpin yang adil, insya Allah. Semoga ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.